Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, menjadi yatim piatu merupakan salah satu ujian berat yang dialami Muhammad kecil. Di saat anak seusianya bermain bersama orang tuanya, akan tetapi berbeda dengan Muhammad kecil, yang sudah merasakan pahitnya kehilangan. Tentu dari kisah ini akan banyak hikmah yang dapat kita petik. Yuk simak ceritanya. Memasuki usia 6 tahun, Muhammad kecil ditinggal ibunya wafat. Saat itu Aminah berusia 30 tahun dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian yang baru pertama kali dia saksikan. Ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggalkannya sendirian di tengah gurun hanya bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit walau usianya masih 6 tahun dan masih tertimpa musibah, menggali kuburan ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya. Dia tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas ini kecuali pengasuhnya yang sudah tua. Betapa sunyi dan hampa. Tanah Yasrib juga yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Dia tak punya siapa lagi di dunia selain kakeknya yang sepuh, Abdul Muthalib, dan pengasuhnya, Ummu Aiman. Abdul Muthalib merasa iba terhadap cucunya Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri Abdullah, yang membuat kian merasa terpukul akan kepergiannya. Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat di usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Thalib agar mengasuhnya Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya anaknya sendiri. Begitulah sang yatim ini berpindah lagi dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abu Thalib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi penjaga dan pelindung kemenakannya itu, hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muthalib, sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya, dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil. Sebelum Allah mengutus para rasul ke dunia ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal, di antaranya memiliki tekad, sabar, tabah, bijaksana, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Ketika Allah telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak yatim Mekah ini kembali menjadi yatim piatu, dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.